Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ning Indriani, mahasiswa akuntansi semester 6 STIE Wibawa Karta Raharja Purwakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perhitungan PPh pasal 21. Contoh perhitungan PPh pasal 21 yang pertama, Farinsa adalah seorang karyawan di PT Indri dengan gaji sebesar 12 juta per bulan. Setiap bulan, Farinsa mendapat tunjangan transport sebesar 500.000, premi asuransi kecelakaan kerja yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar 150.000, premi asuransi kematian yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar 200.000, dan iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai sebesar 100.000. Hitunglah PPh pasal 21 yang harus dibayarkan oleh Farinsa setiap bulannya. Untuk mengetahui besaran PPh pasal 21 yang harus dibayarkan oleh Farinsa setiap bulannya, yang pertama kita harus menghitung dulu gaji bruto atau gaji kotor yang didapatkan oleh Farinsa setiap bulannya. Gaji bruto ini didapatkan dari gaji sebesar 12 juta, tunjangan transport sebesar 500.000, premi asuransi kecelakaan kerja sebesar 150.000, dan premi asuransi kematian sebesar 200.000. Maka didapatkan hasil sebesar 12.850.000. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan ini sebesar 5% dikalikan dengan gaji bruto. 5% dikali 12.850.000, maka didapatkan hasil sebesar 642.500. Tetapi yang hanya dibayarkan hanya 500.000. Kenapa? Karena di dalam ketentuan biaya jabatan, pengenaan biaya ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 250/PMK 03/2008, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto yang diterima pegawai. Perhitungan biaya jabatan pegawai tetap yaitu dengan pengurangan setinggi-tingginya 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Kemudian dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 100.000, maka didapatkan hasil sebesar 600.000. Gaji bruto dikurangi dengan pengurang yang tadi, 12.850.000 dikurangi 600.000, maka didapatkan penghasilan neto sebulan Farinsa yaitu sebesar 12.250.000. Kemudian penghasilan neto sebulan tadi dikalikan 12 bulan untuk mengetahui besaran penghasilan neto per tahun yang didapatkan oleh Farinsa. Maka didapatkan hasil sebesar 147 juta. Itu hasil dari 12.250.000 dikali 12 bulan. Kemudian PTKP-nya dikarenakan Farinsa ini belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan, maka statusnya adalah TK-0 atau tidak kawin dengan 0 tanggungan. Maka Farinsa hanya membayar wajib pajak dirinya sendiri yaitu sebesar 54 juta. Kemudian besaran PKP-nya adalah 93 juta. Itu hasil dari penghasilan neto per tahun dikurangi PTKP. PPh pasal 21 terutang Farinsa yaitu 5% dikali 50 juta didapatkan hasil 2.500.000, dan kemudian 5% dikali 43 juta maka didapatkan hasil sebesar 6.450.000. Maka jumlah PPh terutang 1 tahun Farinsa adalah sebesar 8.950.000, dan jumlah PPh terutang Farinsa 1 bulan sebesar 745.834 rupiah. Contoh perhitungan PPh pasal 21 yang kedua, Nugi Arianto adalah karyawan tetap PT Indri dengan penghasilan per bulan 8.500.000. Setiap bulan Nugi membayar iuran pensiun sebesar 2,5% dan jaminan hari tua sebesar 1,5% dari gajinya. Saat ini status Nugi Arianto kawin dengan 1 tanggungan. Setiap bulan, perusahaan membayar jaminan kecelakaan dan jaminan kematian masing-masing 1% dan 2% dari gaji karyawan. Hitunglah PPh pasal 21 yang harus dibayarkan oleh Nugi Arianto setiap bulannya. Cara menghitungnya masih sama dengan contoh yang pertama. Kita harus mengetahui dulu gaji bruto atau gaji kotor yang didapatkan oleh Nugi Arianto setiap bulannya. Gaji bruto ini didapatkan dari gaji sebesar 8.500.000, jaminan kecelakaan sebesar 1% dari gajinya, maka didapatkan hasil 85.000, dan jaminan kecelakaan sebesar 2% dari gajinya,
yaitu sebesar 170.000, maka didapatkan penghasilan kotor atau gaji kotor, gaji bruto yang didapatkan oleh Nugi Arianto setiap bulannya adalah sebesar 8.755.000. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dikalikan dengan gaji bruto, maka didapatkan hasil sebesar 437.750. Kemudian dikurangi dengan iuran pensiun sebesar 2,5%, maka didapatkan hasil sebesar 212.500, dan jaminan hari tua sebesar 1,5%, maka didapatkan hasil sebesar 127.500. Pengurang ini ditambahkan dari biaya jabatan, iuran pensiun, dan jaminan hari tua, dijumlahkan semuanya dan mendapatkan hasil sebesar 777.750. Kemudian penghasilan bruto ini dikurangi dengan pengurang yang tadi, maka didapatkan penghasilan neto sebulan, yaitu sebesar 7.977.250. Dan penghasilan neto sebulan ini dikalikan 12 bulan untuk mengetahui penghasilan neto per tahun Nugi Arianto, maka didapatkan hasil sebesar 95.727.000. Kemudian status PTKP dari Nugi Arianto adalah K-1 atau kawin dengan satu tanggungan, maka PTKP-nya adalah wajib pribadi sebesar 54 juta, kawin sebesar 4.500.000, dan satu tanggungan sebesar 4.500.000, maka didapatkan hasil sebesar 63 juta. Kemudian PKP atau penghasilan kena pajak Nugi Arianto adalah sebesar 32.727.000. Ini didapatkan dari penghasilan neto per tahun dikurangi dengan PTKP. Maka PPh pasal 21 terutang Nugi Arianto adalah sebesar 5% dikali PKP, maka didapatkan hasil sebesar 1.636.350. Itu merupakan PPh pasal 21 terutang per tahun. Per bulannya sebesar 136.362,5 per bulan. Untuk mengisi formulir 1721A1, kita mengambil contoh dari Nugi Arianto. Yang pertama, kita harus mengisi dulu nomor yang di atas. Nomor dari 1.1 adalah kode bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun. Sedangkan angka 12 adalah masa pajak, angka 19 adalah 2 digit terakhir dari tahun pajak, dan angka yang terakhir adalah nomor urut. Kemudian pada kolom NPWP pemotong diisi dengan NPWP pemotong pajak PPh pasal 21. Sedangkan di dalam kolom nama pemotong diisi dengan nama pemotong pajak PPh pasal 21. Di sini nama pemotongnya adalah PT Indri, di mana PT Indri ini adalah tempat Nugi Arianto bekerja. Selanjutnya kita mengisi bagian A, yaitu identitas penerima penghasilan yang dipotong. Nomor 1 diisi dengan NPWP penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Nomor 2 diisi dengan NIK untuk wajib pajak dalam negeri yang dipotong PPh pasal 21. Nomor 3 diisi dengan nama penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, yaitu Nugi Arianto. Nomor 4 diisi dengan alamat dari Nugi Arianto. Yang kelima, jenis kelamin dari Nugi Arianto, yaitu laki-laki. Nomor 6 diisi dengan status atau jumlah tanggungan anggota keluarga untuk PTKP, yaitu status Nugi adalah kawin dengan satu tanggungan. Pada kolom nomor 7 diisi dengan status jabatan dari Nugi Arianto, yaitu status Nugi adalah karyawan tetap. Dan nomor 8 dan 9 diisi apabila wajib pajak adalah karyawan asing. Selanjutnya kita mengisi bagian B, yaitu rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Karena Nugi Arianto ini adalah karyawan tetap, maka kode objek pajaknya adalah 21/100/01. Penghasilan bruto yang didapatkan oleh Nugi Arianto
Ini yang pertama dari gaji yaitu sebesar 8.500.000 dan masuk ke dalam kolom nomor 1. Penghasilan bruto Nugi yang kedua didapatkan dari jaminan kecelakaan dan jaminan kematian masing-masing sebesar 85.000 dan 170.000. Ini masuk ke dalam kolom nomor 5, dijumlahkan mendapatkan hasil sebesar 255.000. Kemudian jumlah penghasilan bruto Nugi adalah sebesar 8.755.000. Kemudian biaya jabatan sebesar Rp437.750 masuk ke dalam kolom 9 di dalam pengurang. Iuran pensiun dan jaminan hari tua masuk ke dalam kolom 10 dan didapatkan jumlah pengurangan sebesar Rp777.750. Kemudian kita masuk kepada perhitungan PPh pasal 21. Untuk mengisi kolom 12, kita harus mengurangkan kolom 8 dan kolom 9, maka didapatkan hasil sebesar Rp7.977.250. Kolom 14 didapatkan dari kolom 12 dikali 12 bulan, maka didapatkan hasil sebesar Rp95.727.000. Selanjutnya, kolom 15, PTKP dari Nugi Arianto statusnya adalah kawin dengan satu tanggungan, maka didapatkan hasil sebesar 63 juta. Pada kolom 16 harus dikurangkan antara kolom 14 dan kolom 15 dan itu merupakan PKP atau penghasilan kena pajak sebesar 32.727.000. Pada kolom 17 dan 19 diisi dengan PPh pasal 21 terutang disetahunkan. Yang terakhir, pada kolom 20 diisi dengan PPh pasal 21 terutang selama 1 bulan. Kemudian yang terakhir pada kolom C, identitas pemotong, nomor 1 diisi dengan NPWP yang menandatangani bukti pemotong. Nomor 2 diisi dengan nama yang menandatangani bukti pemotong yaitu Neng Indriani, dan nomor 3 diisi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan PPh pasal 21. Kemudian kotak itu diisi dengan tanda tangan dan stempel perusahaan. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.